Hai semua, hari ini kita akan membahas kasus yang berasal dari Medan. Susparindra menemukan mayat tanpa identitas tersangkut selayaknya orang bersujud di serumpun tanaman bambu pinggir sungai. Mayat wanita itu ditemukan dalam kondisi kepala hingga badan tertutup karung goni. Karung goni itu nampak seperti diikat dari bagian kanan kirinya yang dirobek menyerupai tali lalu diikat erat hingga menutupi kepala. Sementara kaki mayat posisinya seperti ditekuk. Berdasarkan penuturan warga, pada bagian dada korban seperti ada luka tusuk. Bagaimana ceritanya? Tonton sampai habis ya. Savitri, perempuan berusia 32 tahun. Savitri merupakan putri dari ibu Rumiana, sedangkan ayahnya sudah lama meninggal. Savitri tinggal di Jalan Medan Area Selatan, Kota Medan. Di rumah yang sangat sederhana, Savitri hanya tinggal berdua bersama sang ibu. Meskipun hidup tanpa suami, Rumiana tetap bekerja keras untuk menghidupi Savitri. Karena mengingat meskipun Savitri sudah berumur dewasa, ia menyandang disabilitas atas kelainan jiwa. Menurut tetangganya di Gang Askudi ini, dari kecil mereka sudah kenal dengan Savitri. Walaupun Savitri ada kekurangan seperti itu, ia merupakan anak yang baik, tidak berbuat salah dan juga tidak berbuat ulah, apalagi mengganggu orang lain. Pada hari Senin tanggal 21 November 2022, sekitar jam 8 pagi waktu Indonesia Barat, Sudirgo menjemput ibu Rumiana di rumahnya. Ia menjemput untuk mengantarkan Rumiana dan juga Savitri ke Jalan Emas Seirengas 2, tepat di depan Yang Lim Plaza dengan tujuan untuk menerima sembako. Beberapa menit setelah sampai di tempat pengambilan sembako, Rumiana melihat Sutrisno. Ia menemui Sutrisno untuk menitipkan Savitri untuk sementara dikarenakan ia ingin pergi ke kamar mandi, di mana maksud dari Rumiana ini menitipkan Savitri kepada Sutrisno dikarenakan Savitri dalam keadaan cacat mental atau disabilitas. Di sisi lain, Risman Hararap, kakek berumur 73 tahun. Risman merupakan tokoh masyarakat yang cukup dikenal. Risman berangkat dari rumah menuju Jalan Emas dengan mengendarai sepeda motor listrik warna merah. Sesampainya Risman Hararap di Jalan Emas sekitar jam 12 waktu Indonesia Barat, Risman berhenti di depan Sutrisno dan juga Savitri. Kemudian tiba-tiba Savitri meminta uang sebesar 5.000. Ia berteriak sebanyak 3 kali kepada Risman Hararap. Mendengar teriakan Savitri, Sutrisno lantas kemudian memarahi Savitri karena memang sebelumnya Savitri tidak saling kenal dengan Risman. Sedangkan Risman Hararap merasa dirinya dipanggil oleh Savitri, Risman Hararap kemudian berbelok ke depan Yang Lim Plaza yang jaraknya sekitar kurang lebih 10 meter. Kemudian ia berhenti. Risman langsung menghampiri Savitri dan ia mengatakan, "Nanti ku kasih uang, ikut dulu naik." Mendengar ucapan dengan kondisinya yang cacat mental, Savitri terperdaya. Ia naik ke atas sepeda motor milik Risman Hararap dan dengan kesadarannya Risman Hararap membawa Savitri pergi meninggalkan tempat tersebut tanpa seizin Sutrisno. Melihat Risman melajukan sepeda listriknya, Sutrisno berteriak, "Mau kau bawa kemana anak orang itu?" Beberapa saat setelah Rumiana selesai dari urusannya, Sutrisno menceritakan hal tersebut kepada Rumiana dan Rumiana berusaha mengejar dan mencari Savitri akan tetapi tidak menemukannya. Usut punya usut, ternyata Risman Hararap membawa Savitri ke Jalan Datuk Kabu Pasar 3, Kecamatan Percet di Masjid Nurul Huda.
Di situ Savitri mengatakan kepada Risman ia hendak ke kamar mandi untuk buang air kecil. Karena sebelumnya Savitri merengek kehausan dan Risman membawa Savitri ke tempat jualan es. Mendengar ucapan itu, Risman membawa Savitri menuju kamar mandi atau toilet yang berada di Masjid Nurul Huda itu. Setelah Savitri keluar dari toilet, Risman harap membuka jubah warna putih dan kemudian membuka kaos warna hitam yang ia pakai. Risman harap memberikan kaos warna hitam tersebut kepada Savitri untuk ia pakai. Selanjutnya Savitri masuk lagi ke dalam toilet untuk mengganti baju warna hijau yang ia pakai sebelumnya dengan kaos warna hitam. Kemudian Risman harap membawa Savitri pergi dari Masjid Nurul Huda. Risman pergi entah kemana dan dari sejak itu Risman tidak pernah mengembalikan Savitri lagi. Selasa tanggal 22 November sekitar jam 11 waktu Indonesia Barat, warga menemukan seorang perempuan tak bernyawa di dalam karung goni. Penemuan ini langsung geger dan tersebar di sosial media. Penemuan ini di Jalan Speksi atau Kerang, Kelurahan Amplas, Kecamatan Medan, Kota Medan, atau tepatnya di pinggir Sungai Denai. Rumiana yang sedang panik mencari anaknya dari kemarin mendapat kabar dari tetangganya. Tetangga Rumiana mengatakan di Sungai Amplas warga menemukan seorang perempuan dan identitasnya belum diketahui, dan ia segera menyuruh Rumiana pergi ke Rumah Sakit Bayangkara untuk mengecek, dan ternyata benar setelah dicek perempuan itu adalah Savitri. Singkat cerita, karena berita sudah tersebar kemana-mana, Kapolsek Patumbak Kompol Faidir Caniago segera melakukan penyelidikan. Dari hasil penyelidikan dan barang bukti yang sudah terkumpul, salah satunya CCTV, polisi berhasil menetapkan pelaku, yakni seorang kakek berusia 73 tahun. Risman harap akhirnya ditangkap oleh tim khusus anti bandit atau TK Polsek Patumbak di Pasar. Ia ditangkap usai menunaikan sholat Isya di Masjid At-Taubah. Saat dilakukan penangkapan, Risman sempat memberontak dengan mengatakan bahwa dirinya adalah wartawan senior. Tim khusus anti bandit ini tidak mempedulikannya, mereka tetap membawa Risman. Setelah sampai di kantor polisi, Risman dimintai keterangan. Awalnya Risman ini berkilah, tidak mengakui perbuatannya dan juga berbelit-belit. Namun setelah barang bukti ditunjukkan, dia akhirnya mengaku. Risman mengaku motif pembunuhan kepada Savitri lantaran Risman sangat selera dengan tubuh Savitri, dan bahkan sebelum peristiwa naas itu menimpa Savitri, Risman seringkali menggodanya. Di Pengadilan Negeri Medan, Risman harap diadili. Selama proses penyelidikan di kepolisian, Risman harap sama sekali tak pernah dipamerkan polisi. Dalam persidangan terungkap bahwa Risman harap sebelumnya didakwa meruda paksa gadis disabilitas bernama Savitri. Ia sempat membawa Savitri ke Masjid Nurul Huda. Di persidangan ini juga dibeberkan bahwa berdasarkan hasil visum Rumah Sakit Bayangkara tanggal 24 November 2022 atas nama Savitri, telah diperiksa sosok mayat perempuan dikenal panjang badan 145 cm, perawakan sedang, kulit sawo matang, rambut pendek warna hitam dan lurus. Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka memar pada kelopak atas dan kelopak bawah mata kanan dan mata kiri, dada dan juga anggota gerak bawah kanan, anggota gerak bawah kiri dan bibir kecil di kemaluan. Dijumpai luka lecet pada bahu dan tungkai bawah kanan. Dijumpai juga luka robek baru dan luka robek lama pada selaput darah. Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, dijumpai darah di bagian selaput tipis otak kiri dan kanan, dan juga dijumpai pasir pada saluran nafas bagian atas dan saluran makan bagian atas. Dari
hasil pemeriksaan luar dalam ini disimpulkan bahwa perkiraan lama kematian dari korban atau Savitri adalah 24 sampai 48 jam dari saat pemeriksaan. Sifat kematian Savitri atau korban ini tidak wajar. Penyebab kematiannya adalah mati lemas karena terhalangnya udara masuk ke paru-paru hingga tenggelam di air disertai pendarahan di rongga kepala. Atas perbuatan keji itu, Risman cuma dituntut hukuman 10 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum JPU. Kuasa hukum keluarga dari Savitri yaitu Paul Tambunan mengatakan kasus ini terbilang janggal. Paul merasa sangat kecewa dengan tuntutan jaksa. Paul berharap majelis hakim dapat menghukum Risman dengan vonis yang seberat-beratnya. Ia juga meminta agar hakim menjatuhi Risman dan juga membayar uang restitusi sebesar 253 juta kepada Ibu Savitri selaku ahli waris. Dari hasil semua persidangan ini, Ketua Majelis Hakim Amizaro Waruwu yang menangani kasus ini memutuskan bahwa kakek yang berusia 72 tahun ini atau 73 tahun bernama Risman Hararap yang membunuh wanita keterbelakangan mental bernama Savitri berusia 32 tahun dengan pidana penjara selama 13 tahun saja. Risman dinyatakan secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan. Risman juga dibebankan untuk membayar biaya restitusi kepada keluarga dari Savitri sebesar 253 juta. Adapun biaya restitusi tersebut diajukan oleh Lembaga Pelindungan Saksi dan juga korban. Dalam putusan ini, Ketua Majelis Hakim mengatakan bahwa hal-hal yang dapat memberatkan Risman atau terdakwa ini yaitu perbuatannya tergolong keji dan juga sadis. Ia juga melakukan hal ini kepada seorang yang memiliki keterbelakangan kejiwaan. Perbuatannya juga telah merampas hak kehidupan dari Savitri. Sementara itu, hal-hal yang meringankan Risman yaitu ia bersikap sopan dan juga Risman sudah uzur dan menjadi tulang punggung keluarga dan juga dia tidak pernah dihukum. Di rumah duka, sejumlah warga telah mendapati rumah mendiang Savitri, wanita yang dibunuh lalu dibungkus menggunakan karung goni. Tampak beberapa keluarga mempersiapkan proses pemakaman di Jalan Medan area selatan Kota Medan. Kedatangan sejumlah warga ini untuk menantikan kedatangan jasad Savitri dari Rumah Sakit Bayangkara Medan. Menurut tante Savitri yang bernama Sri, dirinya sempat terkejut mendapat informasi bahwa jasad wanita yang viral yang ditemukan di kawasan Kecamatan Patumba merupakan keponakannya. Mendengar kabar tersebut, ia pun langsung bergegas menuju ke rumah dari Savitri untuk menemui ibu korban atau Ibu Savitri. Itulah cerita mengenai kasus yang berasal dari Medan. Bagaimana menurut kalian? Silakan komen di kolom komentar. Semua informasi yang disampaikan dari awal hingga akhir berdasarkan artikel-artikel yang sudah tersebar di internet. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa di like, komen, serta share ke sosial. Jangan lupa di subscribe juga. Kita ketemu di konten-konten selanjutnya. Terima kasih.